Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI Bengkulu, apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya masih semangat dalam menjalankan aktivitas hingga saat ini. Pemirsa TVRI Bengkulu, senang sekali saya Afriko Zuhri kembali menjumpai Anda tentunya dalam program Berendo. Dan kali ini kita akan membahas tema terkait dengan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan di lingkungan pendidikan. Dan untuk itu pemirsa, saya akan perkenalkan terlebih dahulu narasumber yang sudah hadir di studio TVRI Bengkulu. Kali ini sudah ada Ibu Susi Handayani selaku Direktur PUPA. Assalamualaikum Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Tadi ada kegiatan kah sebelum ke sini? Ada, saya dari Pemda pagi tadi, kemudian barusan dari Unihas. Oke. Untuk sosialisasi Permendikbud 30 2021. Oke, baik. Terima kasih banyak sudah hadir. Dan pemirsa tentunya juga hadir di studio TVRI Bengkulu kali ini sudah ada Bapak Denny Apriansyah selaku Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar Dikbud Kota Bengkulu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ini tadi ada aktivitas kah di kantor? Kegiatan apa nih hari ini? Iya, hari ini ya melayani warga masyarakat. Ya, siap. Selalu sekolah, guru tiap hari Pak. Oke, nah kali ini kita berbincang terkait dengan pencegahan dan juga penanganan tindak kekerasan di lingkungan sekolah ya, atau lingkungan pendidikan. Dan memang ini menjadi satu hal kekhawatiran kita bersama karena melihat banyak sekali kasus kekerasan yang terjadi saat ini, khususnya memang di lingkungan sekolah. Tidak hanya di kalangan pelajar mulai dari tingkat SD, ini beragam, bahkan SD, SMP, dan SMA, bahkan ke perguruan tinggi pun seperti itu. Nah, kalau kita bicara terkait kekerasan khususnya di Bengkulu ya, untuk pendidikan di Bengkulu sendiri seperti apa? Mungkin dari Pak Denny Apriansyah sendiri, seperti apa tanggapannya Pak? Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait kejadian-kejadian yang ada saat ini di Kota Bengkulu, kita memang ada beberapa kasus yang saat ini sedang update kejadian, dan alhamdulillah saat ini sedang ditangani Pak. Nah, itu terjadi di salah satu satuan pendidikan kita. Itu baik itu kejadian di tingkat sekolah dasar. Dan ada beberapa kejadian di SMP, ada juga kejadian. Oke. Ya. Jadi memang beberapa akhir ini memang kita melihat di media sosial juga ramai sekali gitu diperbincangkan pada beberapa kasus yang terjadi di Bengkulu. Ini menjadi kekhawatiran kita bersama. Dari Ibu Susi Handayani sendiri seperti apa Bu menyikapi melihat PUPA sendiri memang bergerak untuk melindungi perempuan dan anak, salah satunya adalah terhadap dengan kekerasan itu sendiri. Ini seperti apa tanggapannya Bu? Sebenarnya kan pemerintah sekarang sudah mengeluarkan namanya Permendikbud 46 tahun 2023. Itu memang khusus bicara soal pencegahan dan penanganan di satuan pendidikan. Jadi bagaimana sekolah sekarang memang diwajibkan punya tim pencegahan penanganan kekerasan. Dia paling lambat kalau nggak salah tuh Agustus tahun ini. Paling lambat tuh sudah terbentuk TPPK-nya. Nah, tim ini yang akan menjadi tempat ya anak-anak kalau misalnya mengalami kekerasan. Dan tim ini menerima pengaduan, kemudian memeriksa kalau terjadi pengaduan, kemudian dia akan merekomendasikan. Jadi memang guru atau tim pencegahan penanganan ini kan tidak serta-merta harus melakukan penanganan, tapi yang mereka lakukan itu adalah mereka merekomendasikan kalau misalnya kasusnya bisa diselesaikan di tim, maka dia akan selesai di tim. Jadi kalau tidak, dia bisa misalnya kasus kekerasan itu dilakukan pelakunya misalnya kepala sekolah atau pelakunya ketua tim, maka harus larinya ke Satgas. Nah, Satgas ini ada di pemerintah. Dalam hal ini untuk di pemerintah sendiri leading sektornya di dinas pendidikan. Jadi dinas pendidikan yang akan mengkoordinir Satgas. Nah, Satgasnya sendiri terdiri dari unsur dari lembaga masyarakat, kemudian crisis center ataupun organisasi layanan lain yang berbasis masyarakat, dan dinas atau
lembaga yang terkait ya Pak, jadi Yeah. kayak dinas sosial, Yeah, kemudian dinas kesehatan. Ya, artinya memang sudah ada sinergi dan juga sudah ada. kolaborasi Iya. gitu ya untuk menangani kasus-kasus yang terjadi, Ya, betul. kasus kekerasan mungkin di sekolah sendiri. Ini gimana kalau dari Dinas Pendidikan Kota Bengkulu sendiri melihat dan juga sudah ada tim khusus gitu ya atau satgas yang memang menangani untuk kasus kekerasan nih Pak? Ya, terima kasih Pak. Pada dasarnya pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Pendidikan kita sudah membuat surat edaran. Iya. Nah, terkait telah diterbitkan Permendikbud nomor 46 tahun 2023 terkait pencegahan dan penanganan kekerasan dalam satuan pendidikan Pak. Nah, kita khusus Kota Bengkulu Bu, kita sudah alhamdulillah kemarin saya dengan BPMP Pak Murhin kita support seluruh satuan pendidikan sudah wajib membentuk tim TPP. Alhamdulillah kita 100% Bu. Oke. Nah, untuk TK, SD, SMP kita udah 100% terbentuk. Nah, cuma hanya di TK atau PAUD dia pakai gugus. Ya. Ya, tidak bisa satu TK satu tim kan. Nah, kalau di SD satu sekolah satu tim. Dan ketuanya ini tidak boleh kepala sekolah. Nah, dan itu Pak untuk tim TPPK ini kita wajib diupload ke Dapodik data pokok pendidikan di Kemendikbudristek dan itu terpantau. Nah, kita alhamdulillah kalau secara keseluruhan kita kota udah 90 hampir 99% lah. Karena ada satuan pendidikan yang sudah tidak aktif lagi. Nah, jadi itu harus dibersihkan dulu datanya kan. Ya, ya. Itu data-data itu. Nah, harapan kita Bapak bahwa kita sudah alhamdulillah sudah membentuk tim. Nah, di tim itu kita sekarang support melalui komunitas-komunitas belajar, melalui kepala sekolah untuk aktif melihat membaca Permendikbud 46 2023. Nah, itu. Jadi memang saat ini sudah ada tim-tim khusus gitu ya. Sudah ada, Hampir sudah ada. 99% tadi udah terpenuhi terbentuk gitu ya, ya, untuk ya. terbentuk juga di masing-masing sekolah. Nah, kalau sebetulnya ini sudah menjadi salah satu upaya gitu ya kalau kita melihat bagaimana mengatasi dari bentuk kekerasan yang mungkin terjadi. Tapi kan nyatanya kalau kita melihat saat ini masih pun terjadi gitu ya, apalagi melihat di media sosial itu ramai diperbincangkan. Nah, nyatanya apakah pendampingan yang dilakukan ini masih kurang atau seperti apa sebetulnya langkah ataupun upaya yang dilakukan nih? Mungkin dari Bu Susi. Ya karena Permendikbudnya juga baru, tapi sebenarnya upaya-upaya untuk melakukan pencegahan penanganan itu kan kalau dari kami PUPA itu sejak tahun 2012 kami sudah melakukan itu. Dan kalau kami dulu menamakan mereka POKJA, kelompok kerja untuk pencegahan dan penanganan. Hampir sama sebenarnya dengan apa yang dilakukan. Nah, pertanyaannya memang adanya Satgas atau POKJAK itu kayaknya tidak menghentikan tindakan kekerasan yang terjadi gitu ya. Itu menurut saya memang untuk mengubah perilaku kan memang nggak mudah ya. Jadi tim yang ada sekarang ini, tim pencegahan dan penanganan itu lebih banyak sebenarnya fokusnya di pencegahan. Bagaimana melakukan pencegahan, mulai mensosialisasikan ke anak gitu. Misalnya menginformasikan lah, misalnya kalau bullying itu apa, indikatornya seperti apa. Kalau kamu mengalami bully, apa yang harus kamu lakukan. Kemudian kalau misalnya tidak bisa kamu lakukan sendiri, bagaimana kamu harus melapor gitu. Siapa yang harus dilaporkan gitu. Itu yang dilakukan sekarang gitu. Nah, untuk anak-anak yang melakukan bully itu kadang kala memang mereka tidak tahu bahwa itu bullying. Oke. Jadi karena mereka nganggap itu iseng, main-main gitu. Nah, makanya informasi tentang mereka harus tahu unsur bullying itu apa kan. Kalau misalnya kekerasan itu berulang, kemudian dilakukan terus-menerus, ada intensitas yang cukup kerap, kemudian bertujuan untuk menyakiti, dan frekuensinya cukup lama, maka itu bisa dikategorikan bully. Kalau kamu mengalami itu, maka kamu harus melapor gitu. Oke, artinya kalau melihat dari Satgas yang mungkin sudah dibentuk saat ini memang berfokus pada pencegahan gitu ya, pencegahan dari kasus kekerasan itu sendiri. Namun tadi sosialisasi sudah diberikan. Apakah mungkin para pelajar ya kalau kita katakan untuk di dunia pendidikan sendiri, mereka ini tahu nggak mungkin bagaimana sanksi yang nanti diterima apabila terjadi kasus pembulian ataupun kekerasan yang dilakukan? Mungkin kalau dari segi tadi mengetahui apa saja sih bentuk pembulian, apakah ini bagian dari bully atau tidak gitu kan? Namun untuk sanksi sendiri apakah sudah diinformasikan gitu seperti apa nih? Mungkin dari Pak Kadis. Ya, terima kasih. Terkait pengertian kekerasan itu kan memang di Permendikbud itu sudah dibicarakan, sudah ada. Nah, kita sudah menyampaikan ke seluruh kepala sekolah, Bu. Jadi ke seluruh kepala SD, SMP, hendaknya teman-teman itu membaca Permendikbud. Permendikbud itu kan diterbitkan itu kan untuk dibaca. Iya, benar. Nah, saya sudah sampaikan bahwa baca Permendikbud di situ jelas semua apa itu kekerasan fisik, kekerasan seksual,
pembulian. Nah itu kan bagian dari itu kan ada 7 anak salah. Ada yang ke-7 yang lainnya. Ada verbal non verbal kan itu. Nah jadi biar Bapak Ibu guru maupun satuan pendidikan peserta didik atau murid itu tahu. Nah kita saat ini gini Pak, di satuan pendidikan sekarang melaksanakan workshop. Kemarin saya menghadiri di Sekolah Penggerak SDN 07. Nah, dia terkait penanganan pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Kita sampaikan, biar nanti tolong diimbaskan ke sekolah-sekolah masing-masing. Melalui Sekolah Penggerak atau melalui sekolah-sekolah gabungan sekolah. Ya, artinya Pak sudah ada Permendikbud sebetulnya sudah menjelaskan gitu sudah ya. menjelaskan. Ya, bagaimana kekerasan itu memang terjadi. Nah, melihat dari kasus yang memang sebelumnya mungkin kasus-kasus yang sudah terjadi. Nah, dari penanganan sendiri ini seperti apa gitu Pak? Mungkin melihat saat ini apakah penanganan yang dilakukan ini mungkin masih kurang sehingga kekerasan masih banyak terjadi, mungkin kurangnya sosialisasi dan sebagainya. Ini seperti yang mungkin dari Bu Susi. Ya, jadi kalau misalnya bicara penanganan memang untuk tim PPK sendiri penanganan itu terbatas. Jadi kalau misalnya kasusnya itu sudah kasus pidana, maka mereka akan berkoordinasi dengan Satgas. Di Satgas itu kan ada tim kepolisian ya. Jadi itu ditangani oleh Satgas kalau sudah ke ranah pidana. Tapi kalau belum ke ranah pidana, misalnya kekerasan yang bukan kekerasan sih sebenarnya, mungkin perselisihan. Pertengkaran yang terjadi di sekolah itu bisa diselesaikan di tim PPK. Masih jadi bisa diselesaikan dengan tim khusus itu tadi ya untuk di sekolah. Tapi kalau dia sudah ke arah pidana, maka dia harus ke Satgas. Dan kalau misalnya kan banyak sekali tim itu merasa kayak berdosa gitu loh kalau misalnya ada kasus kekerasan tapi kok tidak melapor ke mereka. Keluarga langsung melapor ke polisi. Nah, waktu itu sempat saya jelaskan di salah satu SD itu saya bilang, betul. Ibu kalau memang keluarga merasa bahwa mereka melapor dulu ke polisi ya nggak apa-apa. Kemungkinan kan keluarga nggak tahu kalau ada tim. Kan? Yang kedua, dia kan pasti cemas nih ketika terindikasi ini pidana. Anaknya menjadi korban perkosaan atau pencabulan atau pelecehan seksual. Sehingga mereka melapor ke Satgas. Melapor ke polisi. Nah, yang harus dilakukan oleh sekolah adalah sebenarnya tetap bisa meminta keterangan dari keluarga atas kejadian yang dialami. Gitu. Jadi kalau misalnya anak atau keluarga itu ya bisa aja sekolah yang justru mendatangi. Jadi nggak apa-apa dia lapor ke polisi. Walaupun sudah dilakukan pelaporan ke polisi, tapi juga bisa dilakukan untuk karena meminta tugas keterangan. tim PPK itu kan juga punya tugas memastikan misalnya hak pendidikan anak tetap berlangsung. Kemudian misalnya kalau ini pelakunya adalah di instansi sekolah juga kan ada sanksi-sanksi. Oke, baik. Sebelum kita bahas nanti sanksi-sanksinya, kita akan break terlebih dahulu. Nanti kita lanjutkan kembali. Ya pemirsa TVRI Bengkulu, jangan kemana-mana. Kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini.